urusan lu sama gua. Baiklah. Alah. Ini satu-satunya cara yang gua tahu buat bikin lu jadi lemah. Gua udah ambil lagi ilmu gua, lu rampas tadi. Gua bakal bikin hancur. Bang Jali, Kaget liat gue. ngapain kayak gini? Bapak jangan macem-macem, Pak. Siapa yang berani nyelakain anak gua? Jadi, Bapak hubungannya sama Sekar apa? Gua nih babenya. Abang tuh bisa gak sih berhenti ngejain Bella? Udah cukup bang, stop, gak usah ngejain Bella terus. Abang pernah mikirin gak sih resikonya buat saya itu kayak gimana? Makin abang ngerjain dia, makin dia tuh curiga sama saya dan nuduh yang enggak. Saya itu udah capek-capek loh bang, ngehindar dari tuduhannya Bella. Tapi abang sendiri malah bikin dia curiga secara gak langsung. Bisa gak sih abang tuh gak bikin posisi saya jadi sulit kayak gini? Ingin dengerin susah banget. Iya, maaf. Gua tuh kagak niat kayak gitu sama sekali. Gak kepikiran. Gak niat. Abang tuh sama aja kayak lempar batu sembunyi tangan. Ujung-ujungnya saya juga yang kena. Kenapa mendadak gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran? Kekuatannya gede banget. Kekuatan ini gak asing lagi buat gua. Usah sosokan ngerayu. Kok sosok asik deh. Saya nggak bisa disogok. Ih, apaan sih? Saya tuh masih marah ya. Pergi! Ini aku. Apaan sih? So ngagetin segala. Kayak topeng lagi. Ya maaf, kirain kamu beneran berani. Soalnya kemarin kan kamu sok berani banget tuh. Ternyata aslinya cemen. Kamu. Jadi tadi kan aku ketemu anak kecil. Terus pas aku mau balikin topengnya, dianya udah nggak ada. Ya daripada aku buang, mendingan aku bawa. Langsung aku kepikiran kan. Kenapa aku nggak tes aja nyalinya Suster Sekar? Seorang suster yang katanya berani banget keluar masuk kamar mayat setiap hari. Ternyata cemen. Apaan sih? Nih juga lagi ngobrol kabur biasaan. Enggak, aku nggak akan kabur. Aku masih di sini. Siapa yang kabur? Itu nyamuk biasa. Lagian Mas Satria ngapain di sini? Pasti mau bahas soal Bella kan? Saya males dengerinnya. Ini kamu nggak mau, Sekar? Enggak. Yakin? Dengar dulu Bel, Tante ini bukan gak percaya sama kamu dan cerita mistis kamu. Tante seperti ini tuh cuman menjaga kesehatan mental kamu kok. Hah? Kesehatan mental, Tante? Maksud Tante apa? Tante, aku ini sehat, Tante. Aku nggak sakit. Aku normal, aku nggak halu. Tante jangan lupa ingatan kayak gini dong, Tante. Kan kejadian-kejadian dan teror-teror yang kita alamin itu semua terjadi pas kita kenal sama Sekar. Itu kan aneh banget, Tante. Iya. Tante tahu Bel. Dan asal Tante tahu ya, Tan. Semua yang terjadi sama aku itu hanya umumnya dilakukan oleh makhluk halus, Tante. Ini nggak normal, nggak wajar, Tante. Nah, udahlah. Yaudah kalau Tante nggak percaya, percuma juga aku jelasin capek-capek sampai berbusa sama Tante. Sekar, aku bisa anterin kamu. Nggak usah. Percuma kan? Kalau kamu masih dengerin Bella terus nggak percaya sama omongan saya. Jadi ngapain? Jangan marah-marah dulu. Justru aku di sini untuk mendengarkan kamu, Sekar. Aku perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Pihak pertama Bella. Bella udah menuding kamu bahwa kamu yang salah. Dan sekarang saatnya kamu selaku pihak kedua untuk membela diri. Oh, terus kalau saya ngehindar, itu artinya saya salah. Itu kan yang mau kamu jelasin? Sekar, tunggu. Tunggu. Mas Satria, apa sih? Kaget tahu. Nanti kalau jantung saya copot gimana? Emangnya kamu bisa ngambil terus balikin lagi? Kamu nih, ngagetin aku aja. Kan jadi takut. Kalau jantung aku copot gimana? Gak usah lebay deh, mana bisa jantung copot.
Lagian kalau jantung kamu copot, aku bakal tangkep jantung kamu, terus aku bakal pasang lagi di tempat yang semula. Tahu gak supaya apa? Supaya kamu tetap hidup. Tante Tria, kok diem aja sih? Gak apa-apa. Intinya aku perlu ngobrol 4 mata sama kamu. Ayo sayang, hati-hati. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Suster, awas nih. Biar saya saja yang mengantar ke ruangan dokter. Ayo sayang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, awas kakinya. Awas sayang. Gua udah deket banget sama hawa busuk ini yang udah sangat gua kenal. Udah lama ini gua tunggu. Aku bisa merasakan energi yang kuat. Siapa yang datang ini? Suster, Iya Pak. tolong antarin istri saya ke ruangan dokter ya. Baik Pak. Sayang, Sayang. kamu sama suster ya? Aku mau terima telepon dulu. Oke sayang. Tolong suster. Baik. Peter, kedatangan lu udah lama gua tunggu. Ternyata sekjaman company lu kagak pernah berubah. Lu selalu menyalahgunakan ilmu yang lu punya. Rojali. Memang gue ditakdirkan untuk hidup abadi. Sementara lu nggak boleh gangguin gue. Bel. Tante harap kamu jangan marah sama Tante, Bel. Aku tuh aneh deh sama Tante, gak habis pikir. Tante tuh kayak orang lupa ingatan, tau nggak? Tante gak inget ya kejadian-kejadian aneh yang menimpa Tante? Karyawan Tante, gak ada yang bener semenjak kita kenal Sekar. Dan itu aneh banget Tante. Dan aku mau ngingetin Tante, jangan sampai nantinya Tante nyesel karena gak percaya sama aku. Bisa aja kan, kalau ternyata Sekar itu reinkarnasinya Laras. Dan dia balas dendam sama Tante. Kamu ini ngomong apa sih, Bel? Gak ada yang kayak begitu. Terserah deh. Kalau emang Tante gak percaya, terserah. Jangan sampai nantinya Tante nangis-nangis sama aku. Karena arahnya Laras balas dendam sama Tante. Bel, feeling aku gak enak banget. Kenapa mendadak aku ngerasa jadi horor gini ya? Ternyata ilmu lu gak sesuai dengan orang bilang. Lu tuh pecundang. Lu gak bisa ngalahin gue. Peter, lu kagak pantas memiliki ilmu yang itu kau miliki. Karena kau sudah mengingkari janji yang harus kau jalani. Gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran. Ini pasti arwah jahat.
Halo Rojali. Gimana kabar lu? Peter, ngapain lu di mari? Tempat lu bukan di mari. Tempat lu di neraka. Apa yang terjadi sama lu itu nggak adil buat gue. Apa yang lu milikin itu seharusnya gue yang milikin. Gara-gara lu, gue kagak bisa jadi manusia lagi. Sementara lu enak-enakan di sini menikmati semuanya. Peter, lu jahat banget. Lu kagak jadi manusia atau jadi arwah. Lu selalu jadi biangnya masalah. Gue nggak terima. Pokoknya lu harus serahkan semua ilmu yang lu miliki. Ilmu ini hanya bisa dimiliki oleh arwah yang berhati bersih. Bukan untuk arwah yang berhati busuk dan berakhlak buruk seperti lu. Gue bersumpah, Jali. Gue akan rebut semuanya itu. Camkan. Rojali, seluruh kesaktian ilmu lu, gue serap semuanya. Peter, kurang aja lu ya. Lu memang iblis, jahat. Engkong kenapa? Firman cucuku, mungkin ini sudah saatnya engkau pergi. Engkong Jailani jangan ngomong gitu. Saya akan bawa Engkong ke tabib. Engkong harus sembuh. Enggak usah, jangan. Percuma. Ini bukan penyakit biasa, Firman. Ini ada semua kekuatan jahat yang menginginkan kau mati. Firman, sebelum kau pergi, engkau harus kasih tahu satu rahasia sama lu. Lu itu sebenarnya bukan cucu gue. Gue bukan Engkong Jailani. Gue Rojali. Engkong kemana? Engkong. Peter, gua kagak pernah bakal lupa dengan apa yang sudah lu lakuin sama gua. Dan gua pasti lu kagak bakal dapat dan layak apa yang lu rebut dari gua. Justru gue nggak akan biarin semuanya ini terjadi. Gue akan bikin lu lenyap selamanya. Gue kagak bakal lepasin lu. Kecuali kok ada manusia yang ngeludamu kayak lo. Bye-bye. Masih dong. Oh iya Bu Arna, ini loh suster Sekar yang saya kenakan tadi. Bu Aruna, saya Suster Sekar, penggantinya Suster Eni. Nanti saya akan bantu Ibu ya, soalnya Suster Eni lagi jaga pasien lain. Ya Suster Sekar, nggak apa-apa. Suster, tolong diambilkan berkas hasil USG Bu Arna tadi ya. Baik dok. Bagaimana hasil USG-nya dok? Semua hasilnya baik-baik saja
dari hasil USG yang awal, ternyata Bu Aruna hamil. Karena ibu mengeluh perutnya sering sakit, sering kontrol aja ya. Baik dok. Bang Peter, Gimana? aku hamil. Wah, selamat ya sayang ya. Aku berjanji untuk bikin kamu happy. Aku ngerasa ada kehadiran arwah di sini. Tapi kok nggak ada hawa dingin ya? Aku malah ngerasa panas. Aku harus jadi Laras untuk cari tahu apa yang terjadi. Gue ngerasa aura yang beda sama suster ini. Siapa dia sebenarnya? Permisi, saya mau ambil hasil USG dulu ya. Permisi dok, Bu Aruna. Mari. Bapak bisa lihat perkembangan janinnya. Padahal baru 4 minggu loh Pak. Tapi dia lebih besar dari usia sebenarnya. Nanti kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan. Baik dong. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Untuk pemeriksaan selanjutnya, nanti saya infokan jadwalnya. Oh ya dokter, boleh saya minta nomor teleponnya Suster Sekar? Karena takutnya sewaktu-waktu saya butuh bantuan Suster Sekar, saya tinggal langsung menghubungi Suster Sekar. Baik, nanti saya kirim ke nomor ibu. Sekali lagi terima kasih dokter, kami permisi dulu. Mari Pak, Bu. Gua kasih tahu lu, Peter. Gua pastiin lu bakal hancur. Akan datang orang yang akan hancurin lu. Dan itu dari keturunan lu sendiri. Au, Bang Peter sakit. Tangan aku diremes. Maaf sayang, maaf. Saya nggak sengaja sayang. Ya udah. Bang, abang di mana sih? Bang Jali. Bang, saya cariin abang kemana-mana nggak taunya di sini. Abang, ngapain sih? Berubah jadi patung lagi pura-pura. Abang ngapain sih jadi patung segala kayak gini? Udah deh bang, gak usah pura-pura. Saya lagi gak pengen bercanda. Laras, aduh, gue kagak sedang ngerjain lu. Abang kok diem aja sih? Abang marah sama saya? Lu kudu hati-hati, Laras. Ada arwah jahat yang bakal deketin lu. Bang jawab dong bang, jangan jadi patung terus kayak gini. Gak usah kebanyakan pura-pura jadi patung deh. Gimana caranya ini ngasih tahu si Laras ya? Gimana, bingung gua. Bisa gak sih gak usah jadi patung terus? Akan datang orang yang akan hancurin lu. Dan itu dari keturunan lu sendiri. Aku nggak mau dia lahir. Enggak bang, aku udah lama pengen punya anak ini. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran kayak gini bang? Pokoknya aku nggak mau dia lahir. Jangan lakukan itu bang. Anak ini adalah harapan kita. Penerus keturunan kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Ya! Bang! Tolong hentikan niatmu itu bang. Jangan lakukan itu. Kamu tahu kalau kita udah lama nunggu bayi ini.
Mimpi. Satu hal yang bisa menghalangi keabadian arwah, yaitu anak yang lahir dari hubungan arwah dan manusia. Jika anak itu lahir, kesaktian anak itu bisa melebihi kesaktian orang tuanya. Dan dia bisa menjadi sosok manusia setengah arwah yang kekuatannya lebih besar dan menghancurkan orang tuanya sendiri. Jadi perkataan si Rojali itu benar. Enggak. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan saya harus menghentikan Aruna untuk melanjutkan kehamilannya. Kehamilan itu harus dihentikan. Enggak. Aku mau mempertahankan kandunganku. Pokoknya aku gak mau dia hidup. Aku harus cari pertolongan. Mau kemana kamu? Aku nggak mau kamu jadi penghalang tujuan aku. Jangan, Bang. Jangan. Tempat apa ini? Tolong dia. Siapa kamu? Laki-laki itu biadab. Laki-laki itu biadab. Siapa arwah itu? Siapa laki-laki biadab yang dia maksud? Jadi sekarang siapa yang harus aku tolong?
Kalian bisa lihat ini. Sebagian besar pengusaha yang terlibat dalam pencucian uang, biasanya mereka menutupi aktivitasnya dengan bisnis yang legal. Sama persis seperti yang Peter Adiwarma lakukan. Peter Adiwarma, pebisnis besar di kalangan kecantikan. Dia punya banyak sekali cabang klinik kecantikan. Bahkan di beberapa media dan kalangan, Peter sangat terkenal humble, populer, tapi dermawan. Sampai-sampai banyak headline berita yang mengatakan bahwa dia adalah pengusaha yang sangat langka. Karena kemampuan dia untuk berdonasi dengan angka yang fantastis. Banyak sekali aktivitasnya, terutama di yayasan, yatim piatu, dan lain sebagainya. Tapi, aliran dana Peter Adiwarma patut kita telusuri. Semua transaksi bisnis Peter Adiwarma harus kita curigai, termasuk aktivitas donasinya. Saya mau kalian mencari data dan juga akses keuangan mengenai Peter Adiwarma selengkap-lengkapnya. Siap, Dan. Permisi kemana? Bella, stop Bel, tunggu. Kamu jangan marah sama Tante ya. Maafin Tante atas semalam itu. Apaan sih Tan? Udah deh, aku udah gak mau bahas lagi soal itu. Aku sibuk, aku mau urusin urusan yang lain. Percuma Tante udah gak percaya lagi sama aku. Oke, enggak. Tante percaya sama kamu. Tapi kamu maafin Tante, kamu jangan marah sama Tante. Oke? Apaan sih Tan? Orang Tante lebih percaya sama Sekar daripada sama aku. Permisi, Mbak Bella. Pak Peter sedang dalam perjalanan dan ingin bertemu Mbak Bella untuk mengurus dealing kontrak BA Skincare-nya. Saya permisi, Mbak. Oke, thank you. Udah ya Tan, maaf Tan, aku bener-bener sibuk banget. Aku udah gak mau bahas-bahas soal ini lagi. Titik, ya. Iya, tapi kamu juga janji jangan marah sama Tante. Ya? Ya, Bel? Ayo dong. Cantik. Pak Peter, selamat datang Bapak. Senang banget bertemu dengan Bapak. Terima kasih Bella. Hai Pak Peter, perkenalkan saya Astari, saya calon mertuanya Bella. Pak Peter, saya senang loh ketemu sama Pak Peter. Yang kata orang-orang Pak Peter itu terkenal sama dermawan ya. Ibu terlalu memuji berlebihan. Senang berkenalan dengan Anda. Dan Bella, saya kagum dengan prestasi kamu dalam membangun bisnis Bellasury ini. Dari awal kamu bisa menciptakan para selebritis dan aktor terkenal. Dan kamu sebagai selebritis, cantik, punya kulit eksotik, dan terawat. Wah, pasti klinik saya akan populer dan terkenal di kalangan para selebritis. Ya Pak Peter, semua media pada ngomongin Pak Peter loh. Bisnisnya sukses, kehidupannya sangat luar biasa. Dan bahkan saya kagum sama istri Bapak, Bu Aruna. Tuh, maaf, ada yang salah ya. Aduh, kalau memang saya salah bicara, saya mohon maaf ya Pak Peter ya. Gak apa-apa Bu, jangan khawatir. Kebetulan saya mau buru-buru Bu. Bella, gimana kalau kita sekarang mulai tanda-tandangin kontrak gitu? Waduh, Bapak ini luar biasa gercep ya. Oke, kalau gitu kita mulai tanda tangan kontraknya di dalam. Oke. Ya, Bapak bisa. Silakan di sini. Ayo Tante. Iya. Sekar, semalam aku lupa dokter Eka minta aku ngasih nomor kamu ke istrinya pasien atas nama Pak Peter itu. Pak Peter? Iya, yang datang semalam. Pantes aja kamu jadi karyawan terbaik. Ternyata banyak pasien yang suka sama kamu. Bu Aruna gimana ya sekarang? Kenapa dia belum telepon aku lagi? Gimana ya kondisinya? Nomor baru? Siapa nih? Perasaanku tiba-tiba jadi gak enak gini ya. Apa jangan-jangan ini nomornya Bu Aruna dan terjadi sesuatu sama dia?
Aku harus cari tahu ke rumah Bu Aruna. Puji, kamu ada nggak alamat Bu Aruna? Oh, Bu Aruna. Ada. Bentar ya aku cari dulu. Iya, coba. Oke Bella, saya pamit dulu ya. Bapak terima kasih sekali lagi ya Pak udah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan juga semoga kerjasama kita berjalan dengan mulus dan sukses. Oke, see you. See you. Ya ampun, Tante bangga banget sama kamu. Sebentar lagi kamu bakal menjadi model brand ambassador ternama Peter Adiwarma. Wow. Iya Tan, aku juga seneng banget cuman masih ada yang ganjel di hati aku Tante. Sesukses apapun aku, semua itu sia-sia kalau misalnya Satria itu tetap nolak-nolak aku, nggak mau sama aku Tante. Oke Bel, masalah Satria kamu tenang aja ya. Nanti Tante bantu ngomong sama dia, Tante jelasin kalau memang kejadian itu benar-benar nyata. Dan Tante juga percaya kok, kita tuh sering banget mengalami kejadian-kejadian misterius tapi itu berantakan semenjak kita kenal sama Sekar. Tugas kita sekarang, kita selidiki siapa itu Sekar sebenarnya. Permisi. Permisi. Bu Aruna. Bu Aruna. Kayak nggak ada orang ya. Apa pada pergi ya? Bisa dihubungin sih. Permisi. Bu Aruna. Satria tunggu. Mama tahu, kamu sengaja kan menghindari Mama. Karena kamu tahu kalau Mama itu mau ngebahas tentang Bella. Ngaku deh. Siapa juga yang menghindar, Mah? Mamanya aja nggak pernah berhenti negatif thinking sama orang. Sat, untuk kali ini Mama minta sama kamu. Kamu percaya sama Bella dan yakin apa yang diucapin Bella itu benar. Kalau Sekar itu emang benar-benar aneh, Sat. Kamu inget kan kejadian kecelakaan Mama waktu itu? Nah, ini semua terjadi termasuk sama Bella. Lo nggak ngerti maksud Mama apa? Sekar itu? Aku hampir aja keceplosan bilang soal Sekar yang diikat Bella tapi malah hilang. Bisa-bisanya Satria makin marah dan benci sama Bella dan aku nih. Sekar kenapa? Maksud Mama, Sekar itu nggak bisa seperti Bella. Bella sebentar lagi bakalan jadi brand ambassador skincare milik Peter Adiwarma. Hebat kan? Peter Adiwarma? Mama sama Bella kenal sama dia. Saran dari aku kalau mau kerja sama, lihat latar belakangnya. Pastiin semuanya akan aman, baru putusin buat kerja sama bareng. Saat bisnis semuanya milik Peter Adiwarma itu hebat loh, sukses semua. Termasuk tentang klinik kecantikannya. Mama dan Bella sering banget treatment di sana. Aku harus bisa manfaatin kesempatan ini. Aku harus nyelidikin Peter Adiwarma. Apa ada aliran dana yang masuk dari pencucian uang dari bisnis ilegal? Bu Aruna. Bu Aruna. Permisi Pak. Maaf saya ganggu waktu Bapak. Bu Arunanya ada nggak ya Pak? Soalnya tadi dia sempat nelfon saya, tapi nggak keangkat. Jadi saya kepikiran banget, saya khawatir makanya saya samperin ke sini. Aruna sudah pergi. Dia meninggalkan saya kabur dengan selingkuhannya. Saya nggak sangka dia hamil sama selingkuhannya yang masih muda itu. Nggak mungkin Bu Aruna selingkuh. Aku ngerasa nggak percaya. Bu Aruna itu kelihatannya baik dan setia. Semua perempuan sama aja. Semuanya kepengen dengan harta saya. Kenapa makin aku deketin suster ini, makin aku ngerasain energi kuat yang dimilikinya.
Aku bisa rasakan kalau aura Sekar sangat berbeda. Aku yakin dia bukan manusia. Pak Peter yang sabar ya. Maaf kalau Bapak jadi teringat dan jadi sedih karena tadi saya bahas Bu Aruna. Aku yakin dia ini nggak jauh beda denganku. Apa jangan-jangan Sekar juga dapetin ilmu itu dari Roy Ellie? Kalau iya, aku harus bisa merebut ilmu itu. Mungkin dengan begitu, aku nggak perlu khawatir lagi terhadap ancaman apapun. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Pak, ada apa Pak? Pak, saya bantu masuk ke dalam. Tolong Pak. Pelan-pelan ya Pak Peter. Di sini aja Pak. Duduk sini. Saya bantu. Sebentar. Aduh. Sebentar coba Pak, saya lihat. Pak Peter ada riwayat penyakit jantung ya? Suster Sekar betul-betul peka ya terhadap penyakit orang lain. Ya, saya memang jantungnya suka kumat. Maka saya perlu perawat pribadi untuk menjaga kesehatan saya. Suster mau jadi perawat pribadi saya? Kayaknya AC di kamar ini udah dingin. Tapi kok aku malah kepanasan ya? Gak biasanya banget aku ngerasain kayak gini. Benar dugaanku. Sekar bisa merasakan kehadiranku. Tapi dia nggak tahu siapa sebenarnya aku. Maaf Pak Peter, saya belum bisa menerima tawaran Bapak. Dan sekarang saya harus balik ke rumah sakit ya Pak. Karena masih banyak pekerjaan lain. Permisi. Pak Peter! Pak Peter! Pak Peter! Pak Peter! Pak! Pak tolong buka pintunya Pak! Aku sudah tidak sabar melihat wujud asli Suster Sekar. Dengan mengambil seluruh kekuatan Sekar, aku akan menjadi arwah yang abadi. Jadi tidak satu pun yang bisa mengalahkan kekuatanku. Pak! Apa tujuan Bapak kunciin saya di kamar ini? Pak Peter! Jangan-jangan ini handphone Bu Aruna. Aku harus segera cari tahu apa maunya Pak Peter. Akhirnya ketahuan wujud aslimu, Sekar. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu bisa lihat saya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dan kamu segera menjadi arwah selamanya. Sekarang kau jadi tawananku.
Buset dah. Gua suwe apa beruntung gua diludahin sama orang. Anggap aja untung dah. Bang Jali, Bang, tolongin saya, Bang. Bang Jali, tolong saya, Bang. Laporkan. Kami berhasil menemukan data aset soal Peter. Ya, silakan duduk. Sebentar. Ini datanya, Dan. Apa aja yang udah kalian dapat? Menurut hasil penelusuran saya, Pak Peter Adiwarma terlibat dengan beberapa bisnis ilegal. Tapi dia selalu lolos, Komandan, karena dia memiliki beberapa bisnis legal. Seperti salon kecantikan dan skincare yang sebentar lagi akan rilis, Komandan. Dan dia juga memiliki beberapa aset di daerah-daerah lain, Komandan. Dari aset tersebut, Peter Adiwarna sering memberikan sumbangan ke beberapa panti asuhan dan orang-orang yang tidak mampu, dan nominal yang disumbangkan itu tidak sedikit. Jumlahnya fantastis. Oke, itulah mengapa di sosial media banyak sekali yang mengeluh-elukan namanya. Peter Adiwarma dianggap sebagai pengusaha kaya raya yang sangat dermawan. Dan lewat aksi amalnya ini, seolah-olah membuat masyarakat melindungi nama baiknya. Betul, Komandan. Saya juga membawa bukti fotonya. Ya. Semua datanya sudah jelas dan sudah lengkap. Kalau gitu buatkan surat penggeledahan rumah Peter Adiwarma. Saya juga akan berkomunikasi untuk kerjasama dengan Komisi Anti Korupsi. Siap, Komandan. Soal surat penggeledahan biar saya yang urus, Komandan. Permisi, Komandan. Di sini. Peter Adiwarma. Kenapa ya? Biasanya Sekar kalau angkat telepon paling cepat. Atau dia masih ngambek. Dia masih bete karena masalah Bella. Syukurlah cuma mimpi. Tapi kenapa mimpi itu terasa sangat nyata? Apa ada tanda dari mimpi itu? Suster Sekar di mana ya? Suster Sekar sampai sekarang belum kembali ke rumah sakit, Pak, setelah mendapatkan informasi tentang Ibu Aruna. Ibu Aruna? Iya. Siapa itu? Ibu Aruna itu istri dari Bapak Peter Adiwarma, Pak. Oke. Ya, makasih informasi, Sus. Ya, sama-sama. Kenapa ya? Perasaan aku jadi nggak enak. Aku takut ada hal bahaya yang menimpa Sekar. Bang Jali! Kalem, Neng. Peter! Abang tolong saya, Bang. Ya, dia lagi. Rojali, udah nebak. Pasti lu datang menyelamatin Sekar ini kan? Gua pasti bakal datang untuk nyelamatin semua arwah yang butuh bantuan gua.
Gue heran ya, kenapa lu dulu nggak bantuin gue? Hah? Setelah ilmu kesaktian lu, gue serap. Lu ngasih ilmu lagi sama dia nih, cuma-cuma. Kenapa? Denger ya, ilmu gua hanya untuk arwah yang berhati bersih. Kagak berhati busuk seperti lu. Hah? Yang ketulusan. Selama ini gue udah berusaha baik. Tapi apa? Apa yang gue dapat? Malah gue diinjek-injek. Itu karena hati lu busuk. Penuh kedengkian. Dan hati lu jahat. Hah? Gue jahat? Gue gak jahat. Bukan kalah. Saatnya sekarang gue menyempurnakan ilmu gue. Gua jadi begini karena ulah lu. Lu yang bikin gua melanggar pantangan. Dan ingat, gua kagak bakal diam. Gua bakal musnahin lu. Arwah terkutuk macam lu harus ada di neraka jahanam. Lu lepasin Laras. Urusan lu sama gua. Baiklah. Laras, pergi. Saya nggak mau ninggalin abang sendirian di sini. Pergi. Biar Peter, gua yang urus sendiri. Enggak bang, saya nggak mau ninggalin abang sendirian di sini. Lu pergi Laras. Atau lu bakal gagal dengan tujuan lu. Lu kagak bisa kemana-mana, Rojali. Lu udah kalah. Bu Aruna. Bu Aruna. Bu Aruna. Tolong Aruna. Tolong dia. Siapa kamu sebenarnya? Selamatkan Aruna dari laki-laki itu. Di mana Bu Aruna? Apa yang terjadi sama Bu Aruna? Sebenarnya siapa arwah itu? Kalau Bu Aruna belum meninggal, aku harus minta tolong sama Satria untuk cari Bu Aruna. Mas Satria, Mas harus tolongin saya, Mas. Sekar duduk dulu. Hei, kamu kenapa? Dan kamu kemana aja sih? Mas Satria yang kemana aja? Saya teleponin gak diangkat-angkat. Ya, aku minta maaf sama kamu. Handphone aku ketinggalan soalnya. Mas, saya nggak punya banyak waktu buat cerita. Tapi sekarang yang penting kita harus tolongin Bu Aruna. Saya yakin dia dalam bahaya, Mas. Tenang dulu. Oke, tarik nafas. Jelasin semuanya pelan-pelan dari awal ke aku. Ada apa? Jadi gini, kemarin itu saya nyari Bu Aruna, Mas. Tapi malah saya yang disekap sama Pak Peter. Untung aja saya bisa kabur. Tapi Bu Aruna nggak ada, Mas, di rumah itu. Saya malah nemuin ini, Mas. Saya nemuin handphone ini. Saya yakin ini handphonenya Bu Aruna. Kita harus cari Bu Aruna sekarang juga, Mas. Saya yakin banget dia dalam bahaya. Iya. Jovi, Bayu. Siap kemana? Ada apa, Dan? Kita harus bersiap. Kita harus cepat melakukan penggeledahan ke rumah Peter Adiwarma. Barusan Sekar bilang dia disekap, tapi dia berhasil kabur. Tapi sekarang, istri dari Peter Adiwarma bernama Ibu Aruna hilang tanpa jejak. Kita harus turunkan tim untuk mencari Ibu Aruna. Semua sudah siap, Dan. Tinggal menunggu instruksi dari komandan. Baik, kita berangkat sekarang. Siap, Dan. Oke, Dan. Iya. Kalian kenapa kesini? Kamu ikut kita yuk. Acara pentingnya Bella. Kamu juga dari tadi mama telepon, kenapa sih kok nggak diangkat? Aku nggak bisa ikut. Ada kasus penting yang harus aku tanganin sekarang juga.
Ya ampun, Sat. Kan ada anak buah kamu yang bisa handle semuanya. Emang kamu nggak mau apa jadi saksi langsung? Calon istri kamu ini mau jadi BA Aurora Skincare. Pasti kamu bangga, ya? Kamu pokoknya harus hadir. Aku mau kamu ada di situ menyaksikan langsung. Lebih baik kita harus bergerak cepat sebelum target meninggalkan rumah. Ayo berangkat sekarang. Sat, mau kemana, Sat? Satria! Ih! Tante, kok malah pergi sih? Satria! Ih! Ini dia nih, Tante. Ini pasti semua gara-gara kamu kan? Satria jadi nggak mau nemenin aku. Itu nggak ada habis-habisnya ya? Nggak ada capek-capeknya kamu ya cuci otaknya Satria? Bel, mau sampai kapan sih kamu tuh nuduh saya seenaknya? Harusnya kamu tahu dong resiko pekerjaannya Satria itu apa. Katanya calon istri yang pengertian kan? Sekarang kamu nggak puas ya jebak aku di dunia lain? Dengar ya, aku sama Tante Astari nggak takut sama kamu. Oh, bagus kalau kalian nggak takut. Tapi saran saya, mendingan mulai sekarang kalian hati-hati. Selamat siang. Siang. Bapak Peter Adiwarma. Ya, saya sendiri. Perkenalkan saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Kami di sini bukan tanpa alasan. Kami membawa surat resmi untuk melakukan penggeledahan kediaman Anda. Penggeledahan? Apa yang kalian curigai dari saya? Oh, apa karena kekayaan saya yang fantastis ini membuat kalian resah dan risau? Hah? Maaf Pak, saya tetap harus menjalankan tugas. Saya harus geledah rumah Anda. Saya nggak punya banyak waktu. Tapi sebagai warga yang baik, pasti saya nggak bisa menolak aparat. Iya kan? Hah? Oke, silakan periksa apa yang kalian inginkan. Oke, ayo. Ya, silakan. Aku harus geledah semua ruangan untuk bisa memastikan keberadaan Bu Aruna. Sebelah sini, silakan. Handphone siapa ini? Punya istriku. Oke, di mana istri Anda sekarang? Pergi. Kenapa istri Anda bepergian keluar rumah tanpa membawa handphone ini? Dia sengaja meninggalkan handphone ini. Dia nggak mau lagi berurusan dengan saya. Oke. Saya ingin tahu, bagaimana dengan penyekapan Suster Sekar? Bisa Anda jelasin? Oh, Suster Sekar ngomong seperti itu? Dia salah paham. Buktinya, dia sehat aja kan? Dia hanya terkunci di kamar saya. Hei, young man. Seharusnya sebelum Anda melakukan hal yang ceroboh, pintar dikit dong jadi polisi. Anda jaga ucapan Anda ya. Jovi, saya minta kamu untuk tetap tenang. Mundur.
Tapi Nan, mundur. Kalian jadi polisi terlalu emosional. Kalian curiga sama orang yang salah. Mau berapa lama lagi di sini? Oke, mungkin saat ini Anda bisa lepas. Tapi saya janji sama Anda, saya akan kembali lagi ke sini dengan bukti yang kuat. Dan saya akan meringkus Anda. Halo, selamat datang. Terima kasih ya. Silakan duduk. Halo, selamat datang. Silakan duduk ya. Halo, silakan duduk. Terima kasih udah datang. Bel? Hei, kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu gelisah gitu? Ini Tan, si Pak Peter tuh belum datang juga, padahal udah jam 11 loh ini. Kenapa ya? Bel, apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan sidak yang dilakukan Satria ya? Sidak? Maksud Tante? Jadi gini Bel, tempo hari Tante tuh ada cerita sama Satria kalau kamu itu jadi brand ambassador skincare Aurora milik Pak Peter Adiwarma. Terus kayaknya Satria tuh kayak kurang setuju gitu karena menurut Satria Pak Peter Adiwarma itu kena kasus pencucian uang yang lagi Satria tangani sekarang ini. Apa? Tante, kok Tante gak bilang sama aku sih Tante? Kalau Tante bilang dari awal, aku bisa pikir-pikir dulu, Tan. Ini kalau gini muka aku mau taruh di mana, Tante? Bel, udah deh, kamu percaya sama Tante. Kayaknya Pak Peter gak seburuk itu. Kan dia terkenal tuh, orang yang sangat dermawan. Sebentar lagi juga Pak Peternya datang. Ya? Satria, Mas, gimana? Udah ada kabar belum soal Bu Aruna? Aku udah ke rumah Pak Peter. Aku cari Bu Aruna, tapi nggak ada di sana. Tapi Bu Aruna tuh nggak mungkin Mas tinggal di rumah itu gitu aja. Kecuali suaminya emang ngelakuin hal buruk ke dia. Kalau aku balik ke sana, sama aja aku nyerahin diri. Pak Peter pasti udah siaga banget. Tapi aku nggak bisa diem aja. Bang Jali masih di tangan Pak Peter. Aku nggak tahu harus mulai dari mana buat nyelamatin Bang Jali. Hei, kamu kenapa? Nggak apa-apa Mas, saya cuma ngerasa sedih dan bersalah aja. Soalnya saya tuh nggak angkat teleponnya Bu Aruna malam itu. Kamu nggak perlu ngerasa bersalah. Ini bukan salah kamu sekarang. Oke, aku mau kamu tenang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi kamu nggak bakal sanggup melawan dia, Mas. Dengar aku baik-baik. Aku sudah tahu segala resiko pekerjaan yang akan aku alami semenjak aku memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Jadi kalau kamu berpikir... Mas Satria, Mas itu gak ngerti Pak Peter seperti apa, Mas. Ini bukan kasus biasa. Percaya sama aku kan? Tenang ya, aku bisa jaga diri aku baik-baik. Kamu gak usah khawatirin aku berlebihan. Kenapa? Takut aku kenapa-napa ya? Iya, aku sih GR banget. Oh iya, aku janji sama kamu. Kita akan selesaiin masalah ini sama-sama. Dan kita akan menemukan Ibu Aruna. Iya Mas Satria. Tapi saya mau minta satu hal aja sama Mas Satria. Apa? Jadi hari ini kan Pak Peter ada launching produk sama Bella. Nah, waktu acara itu, Mas Satria tahan dia di situ, jangan sampai dia keluar sebelum saya kasih kode ke Mas Satria. Selesai. Saya mau selamatin Bu Aruna di rumahnya, Mas. Saya mau cari dia di rumahnya. Ya. Aku setuju. Tapi ingat ya, kamu juga harus janji sama aku untuk nggak bertindak gegabah. Jangan pernah bertindak tanpa sepengetahuan aku. Kabarin aku terus. Tugas kamu, cari Bu Aruna dan keluar dari rumah itu secepatnya. Janji?
Janji. Halo semuanya, perkenalkan saya Bella Anastasia Renaldi sebagai new brand ambassador of Aurora Skincare. Selamat datang semua yang ada di sini dan juga yang sudah bergabung dalam live kami. Dan sekarang saya juga mau memperkenalkan ada produk baru dari brand Aurora Skincare, yaitu maskernya. Ini sangat amat bagus produknya dan saya juga udah pakai kurang lebih 3 bulan, itu luar biasa. Produknya itu bagus banget. Jadi saya harap semua yang ada di sini dan juga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat khasiat dari skincare ini karena benar-benar langsung glowing, langsung awet muda tanpa kerut-kerutan. Dan it's such an honor for me juga buat jadi brand ambassador. Terima kasih semuanya. Halah, palingan juga Bella bohong tuh. Dia kan cuma numpang tenar di bawah nama besar Peter Adiwarma. Iya, aku kesini cuma mau mastiin aja Bella benar apa bohong. Ternyata bohong besar. Ini apa-apaan ya? Saya ini beneran brand ambassador loh. Ini skincare-nya Peter Adiwarma. Alah, nggak percaya. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih, terima kasih. Sama Bella. Di sini nggak ada kebohongan. Bella Anastasia adalah brand ambassador kami yang profesional. Tenang Bella, ini bagian dari sorotan. Kamu udah bagus kok. Terima kasih banyak ya Pak, Bapak sudah hadir di waktu yang sangat tepat. Teman-teman, hari ini bukan hanya kerjasama dengan Bella Anastasia, tapi saya juga launching produk dari Aurora Skincare. Terima kasih, terima kasih. Inilah dia Aurora Skincare. Sekali pakai, wajah Anda tampak muda dan alami sekali. Bagi Anda yang ingin memiliki Aurora Skincare, kalian boleh ambil di booth depan secara gratis. Silakan. Ayo Bel. Ayo Pak Peter. Selamat ya Pak. Iya, sama-sama itu. Selamat ya sayang. Terima kasih ya Tante. Pak, terima kasih banyak ya. Saya senang banget bisa ada di proyek ini bersama Bapak. Sama-sama Bella. Kamu juga membawa keberuntungan untuk produk saya. Bisa aja deh Bapak. Ya, sini. Pak Peter, Ya? kenalin ini Satria, calon suaminya Bella. Oh, ternyata ini polisi yang hebat itu. Saya jadi lega sekarang. Berarti semua yang hadir di sini aman dong. Hari ini nggak ada yang ditangkap tanpa bukti dong. Pak Peter, untuk Anda ketahui, saya nggak pernah menangkap seseorang tanpa bukti. Apalagi kalau orang itu nggak bersalah. Tapi di satu sisi, saya adalah orang yang nggak pernah tinggal diam kalau ada seseorang yang mencoba bermain di area berbahaya. Sebelum saya mempermalukan kamu ibu, ini kamu ajak ibu kamu keluar. Aku harus bisa menahan Peter lebih lama di sini, sesuai permintaan Sekar. Pak Peter, justru Anda harusnya tidak perlu terlalu tegang seperti itu. Saya sangat senang kalau Pak Peter ingin memberikan waktu luangnya untuk makan siang bareng sama saya. Suatu kehormatan, Pak. Kalau Bapak mau makan siang bareng sama saya, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Gimana, Pak? It's okay. Why not? Ide yang bagus, Sat. Ya, aku setuju deh. Mending kita lunch bareng aja biar lebih kenal deket kan. Kalau enggak kita makan di restoran Tante Astari aja.
ya kan? Hah? Tante setuju banget. Hai Pak Peter. Oke. Tapi janji saya nggak bisa lama. Nggak masalah buat saya. Silakan. Bang, abang di mana sih? Bang. Bu Aruna. Terus arwah yang suka datangin aku selama ini siapa? Bu Aruna. Bu. Bu Aruna. Bang Jali. Bang Jali. Bang. Talinya panas banget, Bang. 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 Bang Jali. Bang Jali. Laras, air mata kamu membuat mantra tali ini punah. Ini sudah dingin, lepaskan. Iya, Bang. Aku ngerasa keganggu banget dengan acara ini. Apa maksudnya si Satria asik ngajakin aku lunch? Kurang ajar. Siapa yang berani lepasin si Rojali dari ikatan tali api itu? Maaf Bella, saya pamit sekarang ya. Lunchnya kapan-kapan aja deh. Loh, kok cepet banget sih? Oh, Pak Peter. Pak Peter harus mencoba menu favorit di restoran mama saya ini, Pak. Ini benar-benar menu terbaik yang kami punya. Saya yakin Pak Peter akan suka. Saya harus buru-buru karena ada urusan yang urgent. Maaf, Pak. Gini, Pak. Saya nggak butuh waktu lama kok. 10 menit, nggak lebih dari itu masakannya akan jadi. Bapak harus coba, ya. Koki restoran kami lagi nyiapin menu istimewa banget buat Pak Peter. Aku pikir Satria pasti punya mister selubung. Kenapa dia seperti sengaja nahan aku di sini? Saya tahu maksud kamu. Pasti kamu punya maksud tertentu kan, menahan aku di sini. Maksud Bapak apa yang ngomong kayak gitu? Kamu nggak akan bisa. Tahan dia. Pak Peter. Satria, Satria sama kamu kenapa sih? Aku harus cepat nyusul Pak Peter. Bisa jadi sekarang dalam bahaya. Enggak, aku bisa jelasin sekarang, Del. Satria! Aneh banget sih. Jali. Laras. Saya lega banget bisa selamatin abang. Iya, terima kasih banyak. Tapi saya nggak bisa, Bang, selamatin Bu Aruna. Kerangkeng besi itu udah dikasih kekuatan sama Pak Peter. Yang penting, lu harus bantu Aruna keluar dari sini. Saya jadi penasaran, Bang. Kalau Bu Aruna belum meninggal, terus siapa, Bang, arwah yang suka ikutin saya? Udah, semua itu gak penting. Nanti kita cerita. Sekarang yang penting, lu lepasin, bawa si Aruna cepat pergi dari sini sebelum si Peter datang. Tapi gimana? Abang gimana? Udah, lu kagak usah pikirin gua. Gua udah punya cara sendiri
buat ngelepasin diri gue dari sini. Lu tenang aja. Siapa yang berani masuk di wilayahku? Keluar! Laras, gue tahu lu ada di sini. Berani-beraninya lu datang lagi kemari untuk mengacaukan rencana gue. Laras, keluar lu! Ya! Ya! Hah? Laras, lu kira lu bisa nyelamatin si Rojal? Hah? Lu itu kagak bakal menang, Laras. Ya! Laras, lu sangka gue nggak tahu? Dari napas lu, dari langkah lu, semuanya gue tahu. Sekarang gue serap ilmu semuanya, kesaktian lu juga. Untung aja Bang Jali masih bisa pakai kekuatannya buat keluarin Bu Aruna dari kerangkeng. Tapi sekarang Bang Jali ada di mana? Kenapa Bang Jali nggak ada di mana-mana? Bu Aruna, bertahan ya Bu. Saya bisa bantu Ibu keluar dari rumah ini. Sekar, aku takut. Sepertinya suami aku bukan manusia biasa. Maksud Bu Aruna? Mau apa lagi lu? Gue nggak akan biarin orang yang menghancurkan rencana gue. Siapa makhluk itu? Kenapa dia nyerang Bang Peter? Saya nggak nyangka Bu. Ternyata Pak Peter punya niat sekeji itu untuk membunuh bayi ini. Bu Aruna, Ibu harus cepat-cepat keluar dari rumah ini ya Bu. Ayo keluar Bu dari rumah ini. Aku tahu jalan keluar dari rumah ini. Ya udah, Bu Aruna duluan ya. Saya masih ada urusan di sini. Ibu pergi sekarang dari rumah ini Bu. Kamu hati-hati ya. Hati-hati Bu Aruna. Hati-hati Bu. Bu. Kenapa aku merasa ada yang gak bener nih? Peter, hentikan! Hah? Oh, lu. Pantesan gua ngendusin bukan aroma perempuan. Ternyata Enak kagak gue kibulin lu, ha? Ini satu-satunya cara yang gue tahu buat bikin lu jadi lemah. Karena gue udah ambil lagi ilmu gue yang lu rampas dari gue. Dan gue bakal bikin lu hancur. Jovi, Bayu, kita harus siaga. Kita akan melakukan penyergapan ke rumahnya Peter. Saya nggak mau Peter sampai lolos kali ini. siap, Dan. Bu, Tolong. ibu kenapa, Bu?
Ibu Aruna kenapa? Tolong. Sekarang di dalam Bu, dalam bahaya. Tapi kita harus selamatin ibu dulu. Kita ke rumah sakit ya. Dan Bu Aruna pendarahan. Sekar dalam bahaya. Bu Aruna, Satria, Bu Aruna, Bu Aruna. Ya udah. Ini Bu Aruna pendarahan, Mas. Kita harus segera ke rumah sakit. Ayo, Mas Satria. Tapi aku harus nangkep Peter. Pak Peter nggak ada di dalam, Mas. Saya udah cari ke seluruh isi rumah ini, nggak ada Pak Peter. Bahkan tadi saya selamatin Bu Aruna lagi di kerangkeng, Mas. Mas, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Bu Aruna pendarahan. Iya. Ayo kita ke rumah sakit. Bu Aruna, Ibu bertahan ya, Bu. Kita akan bawa Ibu ke rumah sakit. Ibu yang kuat ya, Ibu bertahan ya. Aku udah. Bu Aruna, Bu Aruna, Bu Aruna. Bu Aruna. Ibu bisa dengar saya kan? Bu Aruna. Bu Aruna. Bu bertahan ya, Bu. Bu Aruna. Sekarang, gimana kondisinya? Bu Aruna. Bu Aruna sudah meninggal. Kita jadi gagal hubungin Pak Peter nih gara-gara dia hilang gitu aja. Aku yakin banget nih, waktu tempo hari kita ketemu Satria di kantor polisi itu pas lagi ngurusin kasusnya Pak Peter. Ya semua ada kaitannya sama Sekar. Aku yakin banget, Tante. Iya, kamu bener, Beb. Satria itu udah banyak dipengaruhi buruk sama si Sekar. Awas ya. Ayo kita labrak dia. Perempuan itu emang keterlaluan, tahu nggak? Iya, Tante. Aku juga nggak mau karir aku sebagai brand ambassador terancam gitu aja. Nggak akan dibiarin. Ayo. Satria? Sekar. Kamu sekarang harus ngaku ya. Kamu kan yang udah bikin aku tersesat di hutan. Ayo, mumpung ada orang semua di sini, ngaku kamu. Bel, ngomong apa sih? Sekarang nggak tahu menau tentang peristiwa yang menimpa kamu. Jadi tolong berhenti bahwa kamu merasa diganggu sama makhluk gak kasat mata. Ini gak masuk akal buat aku. Satria, kamu harus percaya sama aku, Satria. Kalau Sekar ini bukan seutuhnya manusia. Dia nggak kayak manusia normal lainnya. Satria, aku nggak pernah halu ya. Mendingan sekarang kamu cari tahu nih. Asal-usulnya dia dari mana. Ini nggak jelas. Sat, udah cukup ya. Kamu tuh selalu aja ngebelain Sekar terus. Seharusnya bener loh kata Bella. Kamu harus lidiki asal-usulnya Sekar. Bibit, bebet, bobot keluarganya. Buat aku, permintaan kalian berdua gak beralasan. Terlalu mengada-ngada. Aku khawatir kalian benar-benar berhalusinasi. Ada arwah ya di sini. Aku mendadak ngerasa merinding. Sekar. Mau kemana kamu? Lihat sendiri kan? Dia ini orang aneh. Mendingan kamu sekarang dengar kata-kata aku. Selidikin dia. Siapa dia sebenarnya? Asal-usulnya dari mana? Aku juga pernah alamin hal yang sama. Sekar tiba-tiba menghilang. Jangan-jangan apa yang dibilang Bella itu benar. Bang Jali. Kaget liat gue. Abang ngapain kayak gini? Gue akan selamat. Udah yuk, pulang sama gue. Ayo. Apaan sih Bang? Orang biasa juga bisa pulangnya sendiri. Iya, lu pulang sendiri kagak ada gue. Sekarang gue yang antar jemput lu. Biar si Satria kagak deket-deket sama lu. Ayo pulang sama gue. Ya Bang, apaan sih konsepnya kayak gini? Bapak jangan macam-macam, Pak. Cap. Mas Satria, udah stop. Jangan pukulin dia. Gua yang mukulin dia nanti. Apa aja. Aku nggak mau kamu celaka.
Apalagi kamu dalam bahaya. Aku mau ngelindungin kamu. Siapa yang berani nyelakain anak gua? Berhadapannya sama gua. Lu gak usah ikut campur. Jelas-jelas tadi Bapak mau culik Sekar kan? Enak aja culik Sekar, ini anak gua nih. Tanya aja. Anak? Jadi Bapak hubungannya sama Sekar apa? Gua nih babenya. Sekar, bener. Abang denger nggak? Kayak ada suara orang lagi nyapu. Yang nyapu gini hari kalau nggak orang gila, arwah. Iya.